Para saudara yang terkasih, selamat Minggu Laetare. Tema homili kita, melihat dengan mata hati. Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Sesuatu sebenarnya ada di depan mata kita, tetapi kita tidak melihatnya. Misalnya, kita sedang mencari kunci atau kacamata. Kita mencari kemana-mana dengan panik, bahkan bertanya kepada orang lain. Setelah beberapa lama baru kita sadar, ternyata benda itu sudah ada di depan kita sejak tadi. Bukan karena benda itu tidak ada, tetapi karena kita tidak sungguh-sungguh melihatnya. Kisah Injil hari ini berbicara tentang hal yang mirip. Ada orang yang tidak bisa melihat, tetapi akhirnya percaya. Sementara ada orang yang matanya sehat, tetapi hatinya justru buta. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya soal mujizat, membuka mata, tetapi membuka hati dan iman seseorang. Orang yang buta itu perlahan-lahan mengalami perubahan. Awalnya ia hanya tahu bahwa Yesus adalah orang yang menyembuhkannya. Kemudian ia mulai menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dan akhirnya ia sampai pada iman yang penuh ketika ia berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Menariknya, justru orang-orang Farisi yang merasa paling tahu dan paling benar malah tidak mau percaya. Mata mereka sehat, tetapi hati mereka tertutup. Disinilah kita melihat pesan besar Injil hari ini. Kebutaan yang paling berbahaya bukanlah kebutaan mata, tetapi kebutaan hati. Para saudara yang terkasih, pesan ini sebenarnya sudah disiapkan sejak bacaan pertama, ketika Nabi Samuel diminta Tuhan memilih raja baru dari antara anak-anak Isai. Samuel langsung tertarik pada Eliab yang tampak gagah dan kuat. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Akhirnya yang dipilih Tuhan justru Daud, anak bungsu yang tidak diperhitungkan. Bahkan saat Samuel datang, Daud masih berada di padang mengembalakan domba. Melalui peristiwa ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia. Manusia sering menilai dari penampilan, kedudukan, atau kekuatan. Tetapi Tuhan melihat ketulusan hati dan iman seseorang. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ia berkata, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Artinya sebelum mengenal Kristus, kita bisa saja hidup dalam kegelapan. Kegelapan egoisme, kebencian, iri hati, atau ketidakpedulian. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Terang itu terlihat dalam hidup yang penuh kebaikan, kejujuran, dan kebenaran.
Para saudara yang terkasih, ketiga bacaan hari ini sebenarnya berbicara tentang hal yang sama. Belajar melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan melihat hati Daud. Yesus membuka mata orang buta agar ia bisa melihat terang. Dan Santo Paulus mengajak kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah mata hati kita sudah terbuka? Kadang-kadang kita bisa saja seperti orang Farisi dalam Injil. Kita merasa sudah tahu banyak hal tentang agama, tetapi hati kita masih tertutup terhadap kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Sebaliknya, orang buta dalam Injil mengajarkan kita sikap yang sangat indah, kerendahan hati untuk percaya kepada Tuhan. Para saudara yang terkasih, dunia kita saat ini sebenarnya tidak kekurangan orang yang bisa melihat secara fisik, tetapi dunia sering kekurangan orang yang mampu melihat dengan hati, melihat orang lain dengan kasih, melihat penderitaan sesama, dan tergerak untuk membantu, melihat kebaikan kecil yang sering kita abaikan. Karena itu dalam masa Prapaskah ini, kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kita mampu melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Agar kita mampu melihat kebaikan dalam diri sesama, dan agar hidup kita sendiri menjadi terang bagi orang lain. Sebab satu orang yang hidup dalam terang Kristus dapat membawa terang bagi banyak orang. Tuhan memberkati.